Halo, jumpa lagi dengan saya Afrul Satria di sini. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang perulangan dari fungsi for dan while, ya. Yang mana kalau kedua fungsi ini dia membuat perulangan suatu program, yaitu dia mengecek dulu kondisinya, ya. Dia buat kondisi dulu, misalkan untuk for itu nilai awalnya 10, nilai akhirnya nanti misalkan 20. Nah, setelah itu baru dibuat perulangannya mau bagaimana sehingga menghasilkan nanti misalkan menggunakan printf, fungsi printf nanti hasilnya ya. Nah, seperti itu. Ya, itu untuk for. Nah, lalu untuk while sama persis, hanya berbeda dari formatnya saja. Tetap dia mengecek dulu kondisi while atau selagi kondisinya seperti ini, maka lakukan bla bla bla. Maka lakukan perulangannya seperti ini, seperti itu. Nah, berbeda dengan do while. Kalau do while ini berarti terbalik. Nah, gitu. Kalau do while ini dia melakukan eksekusi dulu, ya. Kita mulai. Nah, di sini fungsi do-nya kita buat kurung kerawal di sini. Nah, di dalam sini kita buat kode pemrogramannya mau bagaimana. Misalkan mau kita buat printf saja, seperti itu ya. Kita buat misalkan printf. Oke. Nah, kita buat printf-nya di sini. Nah, lalu increment-nya mau bagaimana nanti? Seperti itu. Misalkan increment-nya atau iterasi atau perulangannya nanti misalkan mau ditambah nilainya satu per satu atau kelipatan 2, kelipatan 3 atau mau bagaimana perulangannya yang sesuai keinginan si programmer gitu. Nah, setelah kita buat kode programnya, nah lalu kita buat format nanti perulangannya mau bagaimana, baru kita buatkan kondisinya. While selagi kondisinya bla bla bla. Nah, seperti itu ya. Oke, langsung saja kalau gitu kita buat contoh dari satu programnya ya. Oke, kita buatkan contohnya di sini. Nah, di sini sudah ada pemrogramannya ya. Pertama ya tetap di sini ada integer main, yakni fungsi utamanya, lalu kurung kerawal, ini adalah body dari fungsi utama tersebut. Nah, di dalam body ini kita deklarasikan variabelnya, variabel i dengan tipe datanya integer. Nah, nilai i ini adalah 1, gitu ya. Nah, lalu kita buat do di sini, kita lakukan, do, lakukan. Apa yang mau kita lakukan? Pertama, kita print dulu nih. Kita cetak nilai hello world ini. Nah, lalu nyetaknya mau bagaimana? Nilai ini plus plus, berarti maksudnya nilai i ini nanti akan dieksekusi secara satu persatu, seperti itu. Nah, setelah itu baru while. While di sini maksudnya adalah selagi tadi ya. While selagi nilai i ini kurang sama dengan 5, gitu. Jadi, nilai awalnya tadi adalah 1, nah, nilai akhirnya nanti ini adalah 5, gitu ya. Sama seperti for kemarin ya. Jadi ada nilai awal dan nilai akhir sebagai awal dari perulangan dan akhir dari perulangannya. Mau sampai mana diulangi nilai ini gitu. Apakah bertingkat, bertambah, atau tetap, atau bagaimana kan? Nah, kalau seperti ini berarti nilainya nanti akan bertambah. Nah, tahu dari mana? Tahu dari ini tadi, increment-nya. Iterasinya ya, dia ditambah satu per satu, i++. Nah, ini dalam operasi pemrograman seperti ini ya, untuk tambah satu per satu, i++. Berarti dia nilai dari satu ini tambah satu lagi, jadi 1 tambah 1, 2, sampai nilainya kurang sama dengan 5, berarti sampai 5 ya. Nah, setelah itu kita return 0. Oke, lalu kita lanjut, kita cek hasilnya bagaimana. Kita klik run di sini. Oke, ini udah kelihatan hasilnya. Nilainya dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan kita belum tahu nih, apakah benar nilainya bertambah. Oke, langsung saja kita buat di sini format teksnya untuk men-tracking atau melihat jejaknya, apakah nilai i-nya ini bertambah. Kita buat di sini persen, kalau untuk integer berarti i atau d bisa juga ya. Persen i. Nah, lalu kita di sini buat koma i. Nah, berarti kita panggil nilai dari variabel i ini. Nah, lalu kita masukkan di sini nanti format teks ini ya. Ini wadahnya nanti. Wadah dari variabel i ini nanti di tracking nilai i-nya dimasukkan ke sini nanti. Supaya kelihatan printf-nya nanti bahwa hello world nanti nilainya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita klik run ya.
Nah, seperti itu ya kelihatan hasilnya. Jadi hello world 1. Nah, berarti hello world. Nah, persen 1 ini adalah nilai ini, yang satu tadi nih. Nah, ini kan format teks, sudah kita pelajari sebelumnya ya. Format tipe data. Nah, karena ini persen I untuk integer, maka nanti ini sebagai wadah. Karena dijadikan ke format teks ya. Nah, itu baru benar. Karena ini menggunakan pakai tanda petik ya. Jadi menjadi teks nanti. Nah, nilai yang tadi I ini sebagai variabel, sebagai wadah ini, dipanggil lagi. Nah, lalu dimasukkan ke sini, ke dalam teks. Nah, ini wadahnya, persen I ini. Dari sini nilai I-nya dipindahkan ke sini nanti. Gitu. Sehingga kelihatan di sini, hello world 1. Nah, lalu, ini kan hello world 1 nih. Lalu baru di I++, ditambah lagi nilainya. Baru hello world 2. Seperti itu ya, berulang terus. Sampai hello world 5, dicek lagi kondisinya. While I-nya kurang sama dengan 5. Oke, baru stop. Sampai di situ saja perulangannya. Nah, oke. Nah, seperti itu dia untuk secara dasar untuk while. Nah, itu kan yang tambah plus 1 per 1 ya. Nah, bagaimana dengan kelipatan? Seperti kita bahas kemarin. Nah, di sini sudah ada kelipatan. Nah, ini kelipatannya. Nah, kita bahas ya. Nah, pertama variabel I, tipe datanya integer, ya, nilainya adalah 1. Do, kita print seperti biasa, nilai I ini. Nilai I-nya berarti 1 ya. Nah, lalu nilai I ini nanti kita kali 3. Nah, I++. Nah, ini saya jelasin dulu ya, biar paham. Kenapa bisa seperti ini, Sir? Nah, nilai I ini kan pertama nilainya adalah 1 ya. Ya. Nilai I ini nilainya 1 kan? Benar ya? Oke, saya perbesar. Nah, nilai I ini nilainya 1. Lalu nanti nilainya dikali 3. Berarti nanti oke, seperti ini ya. Nah, ini dia saya jelaskan sekali lagi, maka nilai integer I ini adalah 1, I-nya nilainya 1. Nah, di print nilainya dari I ini adalah 1. Nah, lalu nanti ini dikali 3. Jadi nilai I1 tadi dikali 3. Nah, berarti 3 ya, 1 kali 3, maka dimasukkan ke sini nanti. 3 hasilnya, seperti ini ya. 3 hasilnya. Nah, lalu diulangi lagi nilainya. Dengan cara diulangi baru ditambah. Nah, ya, printf diulangi lagi printf-nya lagi, tapi ditambah nilai I-nya. Dengan cara ini ya, I++, jadi 1 tambah 1, 2. Nah, sekarang nilai I-nya menjadi 2. Nah, lalu 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, dimasukkan ke sini. Ke format teks ini ya. Nah, jadinya menjadi hasil 6. Begitu selanjutnya, sampai nilai I ini kurang sama dengan 5. Berarti sama dengan 5 ya, nilai I ini. Paling terakhir, nilai akhirnya. Nah, maka hasilnya nanti 5 kali 3. Nah, hasilnya adalah 15. Seperti itu, oke? Untuk yang dual. Oke, pertanyaannya. Bagaimana kalau misalkan kondisinya kita ubah menjadi I besar sama dengan 5? Gitu. Pertanyaannya ya, selagi I besar sama dengan 5, apakah masuk dalam kriteria tersebut kondisinya sementara nilai I adalah 1? Nah, kita lihat hasilnya. Kita klik run di sini. Tidak terpenuhi ya. Kenapa demikian? Karena nilai 1 ini kecil dari 5. Nah, sementara yang besar dari 5 itu, ya 5, 6, 7, 8. 1 itu kan kecil dari 5. Beda ya, 1 dengan 5. Udah paham lah ya, urutan angka-angkanya. 1 itu kecil dari 5. Nah, berarti tidak masuk dalam kondisi ini. While I besar sama dengan 5. Tapi kok ada 3-nya? Nah, ini perbedaannya tadi yang saya katakan. Bahwa untuk do while ini, dia melakukan eksekusi dulu, baru diulangi eksekusinya, melakukan perulangan. Nah, maka tetap nilai I ini 1 tadi, dilakukan eksekusi do. Lakukan dulu, print dulu ini. I nilainya 1 dikali 3, 3 hasilnya. Tapi ketika dieksekusi, diulangi lagi nilainya, di I++ kan, ditambah 1 per 1, I tambah 2, maka nilai I ini tadi menjadi 2. Tapi karena selagi I-nya ini
hanya kondisinya besar dari 5, maka tidak memenuhi, maka di stop sampai di situ saja. Untuk nilai I ya. Nah, seperti itu. Kenapa nilai I-nya ini kali 3 tidak termasuk? Karena ini hanya tampilan saja untuk kondisi ini. Printf saja. Tetapi intinya nilai I tetap 2. Nah, 2 ini baru dikali 3 untuk dimasukkan ke format teks ini. Cuman tetap nilai I-nya adalah 2 tadi ya. Karena I-nya ditambah 1 per 1 di sini. Seperti itu ya. Oke. Oke ya, itu untuk perulangan dari 2 ya. Nah, jadi dia hanya berbeda dari kondisinya dari mana dicek. Kalau yang for sama while itu dicek dari awal. Kalau do while beda. Paling akhir untuk mengecek kondisinya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang array. Nah, array ini apa sebenarnya? Array ya merupakan tipe data array itu kalau bahasa Indonesia adalah larik. Nah, gitu ya. Jadi tipe data array ini adalah tipe data yang terdiri dari kumpulan tipe data lain. Jadi bisa dimasukkan ke macam-macam tipe data. Bisa kita masukkan ke integer, ke char, atau ke pecahan, terserah kita. Seperti itu ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia tadi saya jelaskan yang array adalah larik. Jadi maksudnya adalah dengan array ini, proses penyimpanan data ke dalam variabel menjadi lebih efisien dan mudah. Jadi, kita di sini bisa memuat banyak sekali jumlah data. Kalau biasanya hanya satu. Kalau sekarang tidak. Dalam satu variabel, kita bisa masukkan beberapa nilai data. Gitu. Tetapi ingat, satu array ini hanya boleh satu tipe data saja. Gitu ya. Tapi array ini bisa dimasukkan ke macam-macam tipe data. Tapi tetap, misalkan, saya contohkan ya, untuk ini, nah ini kan ada banyak variabel ya, integer bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, bilangan 4, bilangan 5. Nah, dengan cara array ini, ya, jadi kita bisa buat hanya satu saja. Nah, gitu. Jadi kan ini datanya banyak dan berulang untuk satu tipe data saja ya. Jadi satu tipe data itu banyak sekali. Terlalu banyak ya. Jadi ini kan sama nih, cuma beda saja bilangan 1, bilangan 2, 3, 4, 5. Jadi kita di sini bisa buat lebih efisien lagi dengan yang namanya array tadi. Kita buat saja satu variabel, tapi di sini ada 5 elemen ya. Jadi yang di dalam ini adalah elemen nanti di sini kita masukkan. Oke, seperti itu. Nah, contohnya adalah ini formatnya. Saya contohkan saja. Nah, seperti biasa tipe datanya apa, nama variabelnya apa, lalu jumlah elemennya apa. Gitu ya. Nah, ini tadi ya, 5 berarti ada 5 jumlah elemen. Maksudnya nanti ada 5 tempat nanti dalam satu variabel ini yang bisa kita masukkan nilainya. Nah, seperti itu. Tapi ingat, di dalam array ini hitungannya dari 0. Yang namanya indeks ya. Berarti urutannya, nomor urutannya itu dari 0. Berarti dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dalam hitungan di array seperti ini, hitungannya nanti menjadi 5 jumlah elemen. 5 elemen, ya, oke? 5 jumlah elemen di sini. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi, indeks itu dihitung dari angka 0. Gitu ya. Nah, berarti untuk 5 jumlah elemen, maka kita buat di sini nanti dihitungnya nanti dari 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Oke, langsung saja kalau seperti itu kita buat contohnya. Nah, seperti ini. Mungkin ada yang bertanya, apa fungsi void ini? Void ini maksudnya adalah, karena ingat ini main adalah fungsi utama. Ingat fungsi kan ini butuh yang namanya buka kurung tutup kurung ya. Untuk membuat suatu perintahnya seperti apa fungsi ini nanti di dalam fungsi ini. Nah, tapi karena di sini kosong, di sini void. Jadi maksudnya kosong di sini. Di dalam fungsi utamanya di sini ya. Nah, ini kan bodinya lagi. Nah,
Tapi di sini pun bisa kita kosongkan, tidak masalah. Gitu. Oke, next ya. Selanjutnya, di sini ada bilangannya, ada 5 elemen. Oke. Bilangan ini ya, saya jelaskan lagi. Bilangan 0, indeks 0 itu nilainya 6, 1, 9, 2, 8, minus 8, 3, 2, 4, 4, minus 9. Lalu kita panggil saja printf, isi array bilangan. Nah, ini dia ya. Karena dia integer, oke, integer, bisa %d atau %i. Ini untuk format teks ya, di tipe data integer. Nah, baru kita panggil bilangan 0. Nanti masukkan ke sini ya, seperti biasa. Baru bilangan 1, 2, 3, 4. Oke, langsung saja kita klik run di sini. Nah, ini ya. Isi array bilangan pertama 6. Yang kedua 9. Oke, sesuai ya. Nah, seperti itu. Nah, di awal kode program ini, baris integer bilangan 5 dipakai untuk membuat sebuah array bernama bilangan dengan 5 elemen. Seperti ini ya. Nah, berarti dia punya 5 anggota. Tapi dalam indeks dihitung dari 0. Biasanya kan dari 1 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi tidak. Jumlahnya tetap 5, cuma hitungannya dari 0. Gitu. Nah, itu saja berbedanya. Nah, yang 0, 1, 2, 3, 4 ini adalah indeks. Oke, diperhatikan. Tetapi di sini jumlah elemennya adalah 5. Karena ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada jumlah 5 elemen. Seperti itu. Oke. Tapi ini kan terlalu banyak kita buatnya. Ya, kita buat bilangan 0, sekian. Bilangan 1, sekian. Nah, ada cara yang lebih menarik menurut saya. Ya, yaitu kita tinggal buat saja dalam satu baris saja. Kita buat seperti ini. Gitu. Nah, jadi nilai integer ini bilangannya adalah 5. Ini kita hapus ya. Nah, jadi kita yang memakai efisien saja. Jadi sekali buat langsung semuanya dilakukan gitu. Jadi sekali buat langsung semuanya masuk. Nah, di sini kita sudah masukkan tipe datanya, nama variabelnya apa, berapa jumlah elemennya, baru kita masukkan ini arraynya, isi arraynya apa saja, isi elemennya. Nah, ingat berarti ini 0, 1, 2, 3, 4. Oke? Supaya paham. 0, 1, 2, 3, 4 ya. Oke, biar paham ya. Nah, ini maksudnya adalah nomor urutnya dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini juga dipanggil ya 0, 1, 2, 3, 4. Kita klik run lagi. Oke, seperti itu ya. Nah, tetap sama. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menonton video ini. Nah, apabila ada kekurangan atau kekeliruan mungkin bisa komen di bawah ya di video ini. Misalkan ada pertanyaan juga boleh komen di bawah. Atau mungkin bisa ini, mana tahu ada sesuatu yang mau dibahas, boleh juga komen di bawah ya. Misalkan ada pertanyaan atau ada kok bisa seperti ini, kok bisa seperti itu. Seharusnya kan seperti ini. Oke, bisa kita bahas ya. Bisa WA juga saya. Oke, terima kasih begitu. Bye.